mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, begitu banyak tema-tema yang ditawarkan kepada saya. Ada yang hijrah, ada yang sabar, ada yang macam-macam ya. Saya ambil saja satu hal dulu yang perlu saya sampaikan hari ini. Kalaupun tak membahas yang itu, masih ada di minggu berikutnya. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu, ibu-ibu hafal tentang Al-A'la ya. Yang 4 ayat itu jangan lupa hafal ya, sehafal-hafalnya. Yang tidak hafal berarti selama ini sholat duhanya pakai ayat lain ya, witirnya ayat lain ya. Oke, itu bagus untuk kita bahas karena Al-A'la itu dianjurkan dibaca saat witir. Rakaat 1 Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat kedua Ad-Duha bisa, kuliah bisa, tapi afdolnya Ad-Duha. Kalau sholat Id juga seperti itu, Al-A'la dengan Ad-Duha. Kalau sholat duha Asy-Syams dan Ad-Duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa, cuma afdolnya, oke? Nah, jadi itu ya ibu-ibu ya. Nah, nanti dihafal pelan-pelan untuk biar kuat hafalannya. Ingat, tarjim ini makin lama makin susah. Karena ibu tidak hanya membahas lagi tentang, tidak hanya mengartikan ayat-ayat yang udah ibu hafal, doa-doa yang udah ibu hafal, harus pelan-pelan makin dihafal Arabnya. Arti bacaan sholat artinya aja yang ibu hafal, bacaan sholatnya udah selesai, betul? Nah, jadi makin tinggi, makin naik, makin butuh usaha. Nggak bisa ngangak-ngangak lagi doh. Kalau kemarin masih bisa agak santai-santai sedikit. Terasa nggak? Asyam susah nggak? Susah. Kalau Allahumma anta salam susah nggak? Nggak terlalu, karena Arabnya hafal. Nah, sekarang kalau gitu kita bahas yang Arabnya udah bisa dihafal aja Ustazah. Nggak ada lagi, udah habis semua. Iya dong. Al-Ikhlas aja udah selesai. Nah ya, jadi dihafal. Maka untuk itu saya ingin membahas hari ini, karena ujian tarjim makin lama makin butuh usaha. Kita ingin membahas sekarang gimana caranya supaya kita lebih fokus dalam hidup dan dalam belajar. Fokus itu penting, Bu. Supaya dengan makin banyak ilmu, makin cepat kita nangkap, berubah pula amal kita. Setuju nggak kita kira-kira ilmu itu sangat berpengaruh dengan amal? Setuju nggak? Karena orang yang tidak berilmu tapi dia beramal itu bahaya. Tapi semakin banyak ilmunya, idealnya semakin banyak amalnya. Enggak betul saja. Ada kok orang yang punya banyak ilmu tapi tidak mengamalkan, ada. Tapi secara kemungkinan makin dia banyak ilmu, makin kesempatan dia besar mengamalkan apa yang dia tahu. Itu pasti itu ya. Makanya saya sering bilang, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya kemarin saya bilang, ada seorang suami bilang kepada istrinya, percuma kamu majelis taklim, kamu melawan juga. Kalau bisa dijawab, karena nggak boleh melawan aja. Kalau bisa dijawab,
majelis taklim aja aku masih melawan bang, apalagi kalau enggak. Kepala abang pun potong sama aku tuh. Kan gitu. Banyak yang bilang, Ustazah, teman saya bilang masih gosip juga, padahal udah majelis taklim. Aku nih udah majelis taklim masih gosip juga aku. Apalagi kalau enggak. Kalau enggak aku jadi ketua panitia inti gosip mah. Jadi karena aku pengajian maka aku cuma jadi anggotanya aja. Kan gitu ibaratnya. Nah ini dia ya. Jadi nggak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka saya sampaikan hal yang jarang tersampaikan. Tapi ini makanan orang-orang tarjim ya. Kita mulai. Yang pertama ibu-ibu saya mesti jelaskan. Kemarin saya jelaskan dalam ceramah saya juga. Dalam hidup kita ini kenapa kadang-kadang kita lelah. Kadang-kadang kita capek. Padahal yang kita lakukan tidak terlalu banyak hal. Yang menyebabkan kita capek itu sebenarnya bukan kondisi fisik kita. Kalau fisik yang menyebabkan kita capek, itu tinggal urut doang selesai masalah. Kalau fisik yang membuat kita capek, tukang lebih capek lagi dibanding kita. Tapi kenapa kadang-kadang hari kita merasa hidup kita nih capek? Satu penelitian dalam Asy-Syakhsiyah dijelaskan bahwa ini penelitian ya. Dalam satu studi dijelaskan bahwa dalam hidup kita ini kita mengambil 35.000 keputusan dalam satu hari. Ini saya ulang nih. Dalam hidup kita ini rata-rata manusia mengambil 35.000 keputusan hidup dalam satu hari. Maksudnya apa Ustazah? Catat aja dulu. Bahwa dalam hidup kita ini kita mengambil 35 keputusan hidup, 35.000 keputusan hidup yang itu membuat kita capek. Kenapa tidak, Bu? Bangun pagi aja kita udah mikir. Nanti mau masak apa yo? Lontong atau bubur ayam yo? Terpikir. Betul? Mau kemudian hari ini cucuku ada pawai, harus siapkan pula bajunya. Ambil lagi keputusan hidup. Nanti mau pengajian mulai ragu lagi. Nanti pengajian enggak ya? Pengajian enggak ya? Pengajian enggak ya? Pakai baju apa ya? Keputusan lagi. Itu membuat kita capek, Bu, tanpa kita sadari. Pin mainan jilbabnya banyak pula. Mau pakai yang model mana ya? Model love atau model kelinci ya? Keputusan lagi. Iya kalau ibu-ibu nggak pakai lipstik. Kalau pakai lipstik, banyak lo lipstiknya. Lipstiknya mana ya? Ya ambil lagi. Kacamata yang mana ya? Ambil lagi keputusan. Yang coklat apa yang pink? Tas yang mana ya? Pakai baju yang ini, enggak pula cocok sama tasnya. Pakai tas yang ini, enggaklah cocok sama bajunya. Pakai jilbab yang ini, enggak pula cocok sama tasnya. Pusing, Bu. Pusing itu. Itu setiap hari loh, Bu. Setiap hari. Nanti ada endingnya ini. Kenapa saya cakap begini? Udah gitu mau siang, makan apa ya? Kalau perlu dalam hidup nih malah saya bilang nggak perlu makan. Pusing bilang mikir mau makan apa. Apalagi macam saya nih. Ibu masak, pusing nggak mau masak apa? Siapa ya? Kalau saya pusing mau makan apa lagi ya? Ya kan? Oh kata orang gampang ada Gojek ini. Menengok handphone aja apa yang mau dimakan. Itu saya taruh. Ada uang Pak ya di kamu. Ada uang. Ada uang lebih pusing lagi ya. Iya kan? Makan apa ya? Belum lagi nanti ibu mau pesta. Pesta berbenturan pula dengan kajian. Pesta atau kajian ya? Pesta atau kajian ya? Pusing lagi. Ibu mau tidur sore. Bentar lagi mau asar nih. Tidur gak ya? Nanggung. Tidur gak ya? Nanggung. Keputusan lagi. Ini demi Allah nih. Keputusan terus. Keputusan-keputusan itulah yang membuat kita lelah dan kita capek. Karena hormon yang ada di dalam otak kita selalu membuat keputusan-keputusan yang baru. Sehingga kalau terlalu banyak keputusan yang kita ambil, otomatis apa? Kita lebih sulit untuk fokus. Karena energinya habis di situ. Yang kedua, kita lebih susah membedakan mana keputusan penting, mana keputusan yang gak penting. Saya jelaskan begini, nanti kesimpulannya di akhir. Saya gambarkan dulu seperti ini.
Bahkan ada banyak rekan-rekan saya yang kalau mau ngapa-ngapain tuh ragu terus. Nanti mau ngapain sore? Rencananya mau makan mie ayam. Jadi nggak tengok nantilah. Nah itu hati-hati tuh. Nanti solusinya ada di akhir. Nanti solusinya saya jelaskan di akhir. Hei, aku mau main sepeda lah, rencananya nanti sore. Coba tanya kepada anak ibu yang mau main sepeda atau mau makan mie ayam. Coba tes aja lah. Nanti mau ngapain? Mau main sepeda, Nek? Tanya setengah jam lagi. Jadi nggak main? Jadi nggak ya? Nanti jam 4 lagi mau nggak? Mau main sepeda nggak? Jadi nggak? Tengoklah dulu. Ujung-ujungnya nggak jadi. Saya mau sampaikan, di antara keraguan dan keputusan itu membuat energi habis. Karena berpikir terus. Makanya pada hal yang nggak penting, nggak usah banyak mikir, putuskan aja langsung. Contoh, misalnya jemaah An-Najah mau jalan-jalan ke Sungai Jau. Minggu depan, kata Bu Nur, ayo, siapa yang mau jalan-jalan? Banyak yang bilang, saya rasa nggak di sini di mana-mana. Tengok dulu nanti. Pergi enggak ya? Tengok dulu nanti. Padahal itu sesuatu yang nggak penting. Mau pergi boleh, nggak penting juga, nggak pergi juga nggak apa-apa. Itu keputusan yang tidak perlu kita ambil pusing. Yang pusing itu adalah keputusan-keputusan yang besar. Nah, saya coba jelaskan. Itu menyebabkan kita susah untuk fokus. Nah, sehingga poin pertama yang pengen saya sampaikan, kurangi, ini poin pertama masih ya Bu, biar kita bisa fokus. Kurangi keputusan-keputusan sebisa mungkin. Saya jelaskan pelan-pelan. Ibu bisa jadi kenal, bisa jadi nggak kenal, bisa jadi tahu, bisa jadi nggak tahu. Ibu ada yang main Facebook? Ada? Main TikTok? Nengok TikTok? Nah, TikTok. Nengok Facebook? Ada. Siapa pencipta Facebook? Nggak tahu. Pencipta Facebook itu namanya Mark Zuckerberg. Seumur hidupnya dia cuman punya satu baju warna abu-abu. Boleh nanti coba tengok Bu Nur di TikTok atau dimanapun. Pencipta Facebook. Di mana-mana dia cuma punya satu baju yang warnanya sama. Bajunya bukan itu aja, bukan satu. Banyak, tapi warnanya itu terus. Dia tampil di luar negeri, dia tampil di Amerika, itu terus. Coba tanyakan kepada dia, udah pernah dia diundang dalam sebuah podcast. Kenapa? Karena dia tidak mau pusing mengambil keputusan soal baju aja. Keinginan dia ada pada mimpi-mimpinya. Ini selaras kan dengan agama Islam. Ibu tahu sekaya apa Aisyah kan? Aisyah itu kan kaya raya. Bapaknya orang kaya, Abu Bakar. Suaminya Rasulullah. Tinggal dengan Fatimah, membesarkan Fatimah bersama Aisyah. Apa yang terjadi? Saat Fatimah berperang, Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk ikut. Malah dia bilang baju dicuci. Dan bajuku dipakai oleh Fatimah. Akhirnya dia pengen juga berperang, dia ambil gorden, dia lilitkan ke bajunya. Sedikit barang, sedikit hisab. Ibu mau pergi pengajian, milih maju berapa lemari? Nah ini saya jelaskan lagi. Utsman bin Affan itu kaya raya. Tapi keputusan baju yang diambil cuma sedikit. Contoh. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tahu nggak orang nomor 1 yang penguasa teknologi dunia sekarang? Yang menciptakan Tesla. Yang sekarang dia pengen memindahkan sebagian manusia ke planet Mars. Namanya Elon Musk. Nomor 1 orang pintar di bidang teknologi di dunia pada masa ini. Bajunya hitam doang. Sehingga dia tidak perlu mengambil keputusan yang ribet soal baju gitu. Dia tidak mau menghabiskan waktunya di situ. Ini tidak harus kita seperti itu, tapi ini secara konsep saja. Nah, ibu-ibu tahu saya live siang dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam. Ibu-ibu pernah perhatikan nggak? Saya itu pakai baju putih terus. Itu menghabiskan, menghilangkan sebagian energi saya untuk ngambil baju. Sehingga saya cuma pakai jilbabnya aja. Terasa sama saya, ketika saya pakai kemeja pink, haruslah cari jilbab pink.
Saya pakai kemeja hijau, mana nih jilbab hijaunya? Saya serak, menghabiskan waktu. Sehingga sekarang putih, bajunya bisa bebas, jilbabnya bisa bebas, pilih manapun. Andaikan saya bisa memilih, sekarang saya cuma pakai satu warna baju aja. Cuman saya nggak bisa pilih. Kenapa? Pertama, bajunya ada. Kedua, masih bagus-bagus. Ketiga, ada aja terus yang dikasih oleh orang atau dikasih oleh sahabat, tetangga terdekat dan seterusnya. Nggak bisa habis bajunya. Sehingga akhirnya saya memilih sebagian kasih orang, yang ada saya pakai. Kalau saya sekarang pilih punya baju warna hitam aja pun saya mau. Tetapi kan akhirnya mubazir. Paham sini ya? Nah, sampai sini paham ya? Jadi makanya beda orang yang menghabiskan barang yang banyak secara energi, dia lebih tidak fokus. Macam ada orang yang punya lipstik satu kotak, mau milih pakai lipstik apa, isi khoroh pula dulu, habis waktunya. Jadi lipstik itu kalau pakai lipstik satu aja habiskan. Memilih warna, menghabiskan keputusan hidup, membuat kita nggak fokus tanpa kita sadari. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tegas, tapi maksudnya kurangi banyak keputusan yang nggak penting. Bros jilbab 10 biji. Pakai loiko dulu. Nggak encak dah. Pakai yang lain. Kurang mantap. Taruh lagi yang lain. Kurang bagus. Itu keputusan. Tidak harus itu. Keputusan-keputusan yang lain. Makanya ibu-ibu yang saya sayangkan Allah. Kenapa kita itu bagus berpuasa? Karena kepuasa itu mengurangi banyak keputusan. Kita nggak mikir keputusan makan pagi. Kita nggak mikir keputusan ngemil. Kita nggak pikir keputusan makan siang. Kita hanya pikir keputusan sahur dan berbuka. Masya Allah. Ya, jadi kurangi banyak-banyak keputusan-keputusan hidup pada hal-hal yang gak penting. Karena itu akan membuat kita sulit fokus. Semakin banyak barang yang kita punya, semakin kita akan banyak mengambil keputusan yang gak penting. Jadi kurangi barang di rumahnya. Yang satu lemari ada bajunya, sebagian kasih orang atau dipakai semuanya. Ibu pernah sadar gak? Kita punya baju 2 lemari. Kadang-kadang yang kita pakai itu aja. Pernah sadar nggak? Atau ibu nggak kayak gitu? Kayak gitu nggak? Karena lemahnya kita mengambil keputusan. Ujung-ujungnya di kepala kita cuma ada itu aja. Sementara kita bisa pakai yang lain. Tapi otaknya udah nggak fokus lagi. Udah nggak kuat lagi memikirkan itu. Ujung-ujungnya yang dipakai itu terus. Nah, itulah kelemahan otak kita. Clear sampai sini? Jadi mulai hari ini catat. Apa keputusan-keputusan yang sering kita ambil tapi dia nggak terlalu penting. Clear? Makanya kalau ada anak-anak kita punya pena warna-warni, ada kan pena warna-warni? Pena warna-warni itu tidak terlalu bagus untuk analisa otak kita. Karena terlalu banyak keputusan, oh ini warna hijau lah, oh ini warna merah lah, oh ini apalagi stabilonya banyak. Itu kalau dilakukan bertahun-tahun gak bagus. Itu namanya distraksi, gangguan. Clear? Itu yang pertama. Kalau mau fokus, kurangi banyak keputusan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya. Memang benar ketika tidak penting bagi kita. Bagaimana dengan orang lain? Misalnya yang pakai baju nanti ada komentar misalnya yang lain. Si Abdul baju lucu aja, nggak mencit apa? Akhirnya menjadi pikiran kita misalnya gitu. Itu bagaimana menyikapi itu? Baik. Itu nanti ada pada poin ketiga. Pertanyaannya bagus. Saya nggak minta ibu pakai baju itu aja kok. Cuman jumlahnya itu dikurangi sedikit. Jangan sampai 4 lemari, pusing ibu, yakin saya. Oke, nanti akan kita jawab. Lalu gimana Ustazah kalau ada orang bilang pakai baju itu aja, nggak matching, atau pakai bajunya itu terus, ungkapan orang gimana? Apa ungkapan orang? Nanti di poin ketiga boleh? Boleh ya? Nah, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan selain ibu ini? Aman ya? Poin kedua. Pertama, kurangi ngambil keputusan. Ya akan terasa enaknya hidup kita ini insya Allah. Yang kedua adalah, udah pernah saya sampaikan kemarin, saya ulang lagi poin kedua ini.
kurangi memasukkan informasi yang nggak penting ke dalam otak kita. Nah, ini udah tahu ya. Saya ulang pelan-pelan. Kurangi memasukkan informasi yang nggak penting ke dalam otak kita. Kalau kita mau fokus untuk menghafal. Saya pernah cerita kepada ibu-ibu. Semahal apapun handphone yang kita punya, tapi isi galerinya semuanya foto-foto yang gak penting. Foto WhatsApp grup, semuanya masuk ke dalam handphone kita. Kira-kira handphonenya lemot gak? Lemot. Isi WhatsApp gak pernah dihapus. Semuanya dibiarin aja. Aplikasi semuanya berserakan. Ada game di sana, ada aplikasi nonton di sana, ada aplikasi Quran di sana. Berserakan. Kira-kira lemot gak? Lemot. Dan ketika kita dibilang sama orang, kirim dong foto yang kemarin, wah scrollnya lama ke bawah. Manalah kemarin ya, pusing, butuh waktu. Kenapa? Nggak tahu lagi kita file di handphone ini mana yang penting, mana yang enggak. Campur semuanya. Ujung-ujungnya dia error, ujung-ujungnya dia berat, disconnected. Karena dia ada memori. Saya bayangkan handphone ini adalah otak kita. Otak kita ini kalau diisi dengan informasi yang nggak penting, maka dia akan error. Di mana kemarin surat Asy-Syams dan artinya ya? Yang mana kemarin ya? Arti Ad-Duha itu yang mana? Tunggu dulu saja. Itu kan proses ibu mencarinya. Maka semakin banyak isi kepala kita, semakin susah kita membedakan mana informasi penting, mana nggak penting. Makanya kemarin saya bilang kepada kita semua, saya ulang kembali. Kurangi memasukkan informasi yang nggak penting ke otak. Contoh berita-berita viral, nggak perlu ibu tahu. Contoh misalnya cerita-cerita lucu, misalnya. Contoh misalnya kondisi-kondisi yang ketika kita scroll TikTok, kita lihat ada orang begini-begini, kita tengok juga masuk ke otak. Artis cerai masuk ke otak. Buaya beranak 7 masuk ke otak. Buaya makan kelinci masuk ke otak. Kucing kok anaknya kelinci masuk ke otak. Ular bertelur masuk ke otak. Makanya nggak perlu semua cerita kita dengar. Tengok tuh, semenjak suami baru dia agak sombong sekarang. Iya, suaminya ibu pengen tahu. Ketika pengen tahu masuk orang lain ke otak kita, ngapain? Kita orang baik-baik. Terus ada kawan cerita, tengok tuh, rupanya dia ganti suami ya. Iya, masa iya? Iya, tapi kok cepet kali nikahnya ya, kok mendadak ya? Iya ya, masuklah semuanya ke otak itu. Paham gak saya nih? Semua kita kepengen tahu gitu loh. Kalau nggak masuk ke otak, misalnya ada yang ngomongin aja, kita masuk, ternyata simpan lewat gitu aja. Lewat gitu aja nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ke kepala. Itu poligami, masa iya? Terus cerai nggak dia? Dia berapa lama dia cerai? 1 tahun yang lalu masuk angka 1. Nah, siapa istrinya? Si Fulan, dalam masuk lo si Fulan. Terus dia bisnis bareng nggak? Oh iya, rupanya dia pecah kongsi bisnisnya. Masuk lagi cerita. Pas disuruh ngafal, ayo bu, kita ngafal surat Asy-Syams yang mana kemarin ya? Karena di sini ada orang cerai dan poligami gitu loh. Masa enggak? Itu tanpa kita sadar loh. Makanya tidak semua hal mesti kita pikirkan. Bahkan perkataan orang tentang kita pun tidak semuanya harus kita pikirkan. Bu Nur, seandainya ada orang yang ngomong ke Bu Nur, contoh-contoh aja nih ya. Misalnya Bu apa namanya? Bu Ana ngomong dengan Bu Nur. Bu Nur, ibu tuh bilang ibu tuh begini loh. Stop aja, Ana, tahu nggak kalau aku nggak kayak gitu? Enggak sih, mereka gitu kali. Ya udah, Bu Nur nggak perlu tahu siapa yang menceritakan Bu Nur. Nggak perlu tahu apa ceritanya. Yang penting secara pribadi kita nggak berbuat salah. Kalau kita salah, kita perbaiki. Nggak perlu. Itu namanya filosofi trust. Artinya apa? Tidak semua hal harus kita pikirkan dan kita cari tahu. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak file, termasuk banyak data. Makanya saya bilang apa? Makanya maaf ya, spanduk-spanduk iklan yang ada di jalan pun tidak semuanya harus ibu baca. Semuanya spanduk kasur Napoli. Ada perempuan, siapa tuh? Oh itu artis ini, masuk lagi ke otak. Spanduk ini semuanya masuk lagi kepala kita.
Nah, jadi setelah banyak informasi dalam kepala, semakin susah kita untuk fokus. Fokus kepada apa yang penting bagi kita. Tanggung jawab kita, tugas kita. Kalau kita kerja ya kita punya tugas. Kalau kita belajar tahsin ya kita punya tugas. Kalau kita belajar tajim ya kita punya tugas. Kalau kayak saya dakwah ya itu tugas. Ya, ketika kita fokus dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, semuanya akan baik-baik aja. Lah, ada yang protes sampai sini? Nah. Apa? Apa yang lupa? Lupa. Bahwa ini ya, lupa. Tapi kalau tarjim ingat karena difokuskan. Tapi seandainya ibu mengingat semua informasi yang masuk ke kepala, bisa jadi tarjimnya juga lupa. Semakin ibu mungkin berpikir gini ya, kadang-kadang ada yang begini, enggak kok tarjimku aman-aman aja. Ketika kita lebih fokus kepada hal yang penting, mungkin lebih kuat lagi hafalannya. Mungkin lebih kuat lagi. Gitu ya Bu? Dah. Paham atau bingung? Jadi tidak boleh lagi pengen tahu banyak hal. Cukup tahu hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kalau nggak ada saya lanjut nih. Yang ketiga. Yang ketiga adalah masuk poin yang tadi Ibu tanyakan. Sebelum saya jawab. Nanti kalau kita pakai bajunya itu aja, nanti orang akan bilang kita itu kaya, tapi kok itu aja gitu ya. Yang ketiga, jangan merasa bertanggung jawab atas pendapat orang lain. Catat gede-gede, tempel di kening nanti atau tempel di kulkas. Jangan merasa bertanggung jawab atas pendapat orang lain sama kita. Kita ini pusing, gak fokus hidup kita. Karena bertanggung jawab atas pendapat orang lain. Seakan-akan pendapat orang lain kita yang mempertanggungjawabkannya. Enggak Bu. Kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Bukan di hadapan orang. Dan belum tentu juga orang itu akan memandang seperti itu. Contoh, kemarin ada teman saya yang ngomong kayak gini. Setiap dia membuat keputusan posting, dia memang gak posting dakwah ya. Dia cuma posting dia lagi makan. Dia lagi ngobrol. Aku kalau mau posting tuh kok pusing ya Nel? Mau posting pusing maksudnya apa? Nanti kalau aku kayak gini kira-kira aku dianggap sombong gak sih? Kira-kira kayak gini nanti apa kata dia ya? Kira-kira dia kayak gini apa kata dia? Pusing kali mau posting, mau mikirin apa kata orang. Saya bilang, kamu posting baik, akan ada orang yang tak suka dan akan ada orang yang suka. Kamu posting buruk, tetap akan ada orang yang suka. Dan ada yang gak suka. Jangan merasa bertanggung jawab atas pandangan orang lain terhadap kamu. Karena itu gak ada gunanya, gak bisa dijamin, dan gak ada manfaatnya. Kalau mau posting, kalau dia benar, udah posting aja. Nggak usah mikir, kok kayaknya aku nanti dibilang kayak gini ya, kok kayaknya gini ya. Ya Allah, gimana mau belajar, gimana mau sholatnya lebih khusyuk. Kalau pikiran kita terlalu banyak, gimana kita mau baca Qurannya lebih khusyuk? Gimana kita mau sholatnya lebih khusyuk? Kalau setiap apa-apa itu, kita selalu melihat apa kata orang kepada kita. Tidak pernah kita bertanggung jawab atas apapun pandangan orang kepada kita. Kita hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan kita saja. Tutup mata. Itu namanya kalau bahasa ilmiahnya stoikism. Kita hanya melakukan yang terbaik. Respon orang bukan kuasa kita. Respon orang kuasa dia dengan dirinya dia. Oke? Jadi gak apa-apa Bu. Ibu mau pakai baju apa yang penting nutup syariat. Nah sekarang itu menjadi penghalang. Kenapa banyak orang susah hijrah Bu Nur? Susah dia hijrah. Yang tadinya dia masih pakai celana, susah dia untuk pakai gamis, susah dia pakai rok. Kenapa? Karena dia merasa bertanggung jawab atas pandangan orang. Dia kayak mana ya? Nanti kalau orang bilang gini, kayak mana ya? Kalau orang bilang gini, nah itu ndak boleh. Kalau kita salah, kalaupun kita salah, orang bilang kita salah juga nggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki. Bukan karena orang itu, tapi karena kita memperbaiki, karena perbaikan itu tanggung jawab kita. Nah, ingat pandangan orang tentang kita, cara orang melihat kita,
itu menjadi gangguan kita untuk lebih bagus dalam hidup. Terganggu fokus kita, Bu. Fokus itu nggak boleh goyang. Kita nggak bisa memikirkan dua hal dalam satu waktu. Maaf, boleh nggak ustazah sholawat sambil ceramah? Ceramah aja dulu. Mendengarkan ceramah aja belum tentu ibu fokus, apalagi sambil sholawat pula. Ibu mau bukti nggak? Karena ini jemaah tarjim yang udah biasa dengan saya, mau bukti nggak? Fokus itu cuma boleh satu. Mau kita coba nggak? Mau kita coba sekarang? Nggak ya, saya tes hafalannya, tenang aja lah. Ada yang bawa handphone nggak sekarang? Handphone Android? Siapa yang bawa handphone Android? Yang bawa ya. Siapa yang mau tes? 2 orang maju. Udah saya apa-apain, tenang aja. Ngeri kali takut nengok saya. Nah, tes ya. Buktikan bahwa fokus itu cuma bisa satu aja. Bu Nur ke depan sama Bu apa namanya? Maaf ya, Bu Ana. Ke depan aja, Bu. Ke depan aja. Ke depan lagi, ke depan maju. Maju lagi, madep ke sana aja. Madep ke jamaah aja. Maju lagi. Oke, rapat. Oke, Bu Nur cukup, berhenti. Bu Nur 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri, 1 langkah lagi, setengah langkah ke kiri. Setengah langkah ke kiri. Cukup Bu Nur. Oke. Sekarang Bu Nur letakkan HP-nya di bawah. Bu Ana, coba lihat Bu Nur. Cemberut sikit. Enggak, bercanda saja ya. Enggak. Bu Nur, coba lihat saya. Ginikan tangan Bu Nur sekencang-kencangnya Bu Nur. Harus tahan Bu Nur. Bu Nur belok, jangan geser. Ke tengah sikit. Oke. Bu Nur kencang-kencang tangannya ke sini. Kencang, tahan ya Bu Nur. Tahan, lihat ke depan Bu Nur. Tahan. Bu Ana dengerin saya, lihat saya. Bu Ana lihat saya. Turunkan tangan Bu Nur. Turunkan. Bu Nur tahan ya. Bu Nur tahan. Bu Nur tahan sekuat-kuatnya. Bu Ana turunkan. Tahan Bu Nur. Jangan ingat masa lalu Bu Nur. Oh lagi ngilu. Oh nggak bisa kalau lagi ngilu. Oke, Bu Nur gantian sekarang. Ganti posisi. Bu Nur dengan Bu A. Kalau ngilu kasihan pula. Masuk rumah sakit pula habis ceramah ustazah. Oke. Handphonenya dikasih ke Bu Nur aja. Oke. Masuk ambulan pula. Bu Ana tahan kuat-kuat ya. Tangannya kuat, Bu Nur jatuhin. Kayak tadi. Tahan. Iya, tangan satu aja. Nah, tahan, kuat lagi Bu Ana, tahan. Sekuatnya Bu Nur, turunkan Bu Nur. Turunkan Bu Nur. 2 tangan. Oke, boleh. Dah? Udah ya? Sekarang Bu Ana ambil HP. Buka aplikasi yang Bu Ana sering buka. Apa? WhatsApp, Facebook? WhatsApp. Coba tangan kiri Bu Ana megang handphone sambil scroll WhatsApp, sambil baca salah satu chat atau scroll aja ya. Oke, Bu Ana tangannya kayak tadi. Sekarang sambil scroll Bu Nur turunkan tangannya. Sambil scroll. Lebih ringan toh? Gak fokus. Kekuatannya gak satu. Itu maksudnya. Padahal nggak dibaca kan, cuman scroll aja. Apalagi ibu baca di situ. Apalagi di dalamnya ada sholawat. Apalagi di dalamnya ada Quran. Apalagi ada drama Korea. Ya, coba lagi tes tanpa baca. Handphonenya ditaruh, fokus harus lebih kuat. Oke. Dah, kuat kan? Fokus dia. Fokusnya apa? Mempertahankan tangan. Sambil buka Facebook, apalagi sambil lihat TikTok saja Nela, lemes lah itu dah. Oke, sambil scroll atau baca, oke, ya. Oke, ya. Sambil baca. Nah, nggak kuat dia, nggak kuat kan? Terasa? Oke, boleh duduk. Terima kasih Bu Nur dan Bu Ana. Nah itu contoh simple aja. Bu Ana nggak membaca, dia cuman scroll aja. Lemah pertahanan tangannya karena fokusnya larinya ke scroll. Tapi itu cuman fokus yang sedikit, cuman scroll doang. Gimana kalau seandainya benar-benar dia baca, benar-benar dia simak itu, fokus hilang. Digeser aja tumbang itu udah.
Maka pernah ngelihat orang main handphone, lalu jalan tergeser handphonenya jatuh. Fokusnya bukan pada pertahanan. Itulah kekuatan fokus yang selama ini jarang orang kerjakan. Maaf nih, saya jarang sampaikan ini, tapi karena dengan tarjim saya ketemu tiap minggu, jadi ceramah mau tema apa aja kan bebas. Maaf nih ya, saya mau sampaikan nih, banyak juga kok teman-teman saya yang kuliah S1, S2, S3 sama saya, tapi saya tidak bermaksud menggibai atau apa. Kenapa lama tamatnya? Kenapa salah satu cepat, salah satu yang memudahkan saya untuk tamat cepat? Karena saya tidak pernah ngerjakan dua hal dalam satu waktu. Kalau saya ngerjain skripsi, saya fokus ngerjain. Nggak ada tuh, ada email, buka lagi email. Hilang, ini apa, mau nulis apa tadi ya? Atau misalnya telepon, ya halo, mau nulis apa lagi ya? Kan banyak orang yang sambil-sambilan ya. Dia kerjain tugas laporan, tadi aku mau buka email ya, buka lagi email. Otaknya udah pindah lagi. Oh, dia mulai lagi ngerjain laporan. Ada telepon dari mantan, telepon lagi. Apa tadi yang mau diketik ya? Kayak gitu. Jadi nggak produktif kita, nggak maju kita. Kalau kita itu nggak fokus. Kalau waktunya udah ngerjain tugas, kerjain aja. Waktunya ngafal aja. Waktunya kita belajar, ya kita belajar aja. Jangan ada distraksi. Jadi orang-orang itu punya kekuatan fokus yang luar biasa kalau orang-orang yang bagus itu. Ya, jadi kita mau kerjain nih, kita mau ngerjain ini skripsi gitu ya. Nanti makan lontong lah dulu, lontong dulu lah lupa. Ada orang telepon dulu. Ada pula orang ngechat lagi. Nggak jadi, ini udah terbuka setengah jam laptopnya. Nah, kalau fokus tadi udah jadi tuh 2 halaman. Jadi fokus itu harus. Maka kurangi, tadi yang pertama apa? Kurangi banyak ngambil keputusan. Yang kedua apa tadi? Kurangi memasukkan informasi ke otak. Yang ketiga? Tidak usah merasa bertanggung jawab atas pandangan orang lain. Kita baik aja, akan ada orang anggap buruk. Aman aja itu. Ustazah, saya udah berbuat baik, terus orang tuh nganggap saya tetap jelek. Aman aja, Bu. Ibu buruk pun ada orang nggak baik kok. Aman aja. Buruk ibu berbuat dosa, ada orang nggak baik kok. Sehari-hari itu kita dianjurkan dari kecil dulu dia disuruh nyambil lah. Kalau nggak nyambil itu lambat siap kerja. Nyambil boleh, tapi yang nggak pakai otak, Bu Nol. Contoh, nyuci sambil masak, sambil nyapu, nggak pakai kepala itu boleh, Bu Nur. Ini cucian, kayak gitu kan. Terus sambil kita masak, itu nggak pakai kepala, Bu. Itu nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu apa? Yang pakai kepala, Bu. Sholawat sambil dengar ustadz, baca Quran sambil mengerjakan laporan, atau misalnya zikir sambil ibu dengarkan ceramah. Itu dua-duanya pakai otak. Berapa banyak orang zikir seharusnya ceramah, fokusnya udah keganggu itu. Atau dia ngafal sambil dia teringat sakit hati anaknya, sakit hati karena anak durhaka. Atau dia belajar Quran, baca Quran sambil dia ingat hatinya disakiti oleh suaminya. Nggak bisa itu. Tapi kalau nggak pakai pikiran nggak apa-apa, Bu Nur. Kan ibu sering itu kan, masak sambil nyuci, sambil nyapu halaman, sambil gendong anak. Kan itu nggak ada pakai pikiran kan? Itu udah automatically thinking namanya. Itu sama dengan ibu masuk kamar mandi langsung gosok gigi tanpa pikiran. Itu nggak apa-apa nyambi. Oke? Udah tahu yang mana disambi, yang mana enggak? Ngafal ayat. Oh, tutup bibirnya dalam hati. Enggak apa-apa. Tutup bibirnya dalam hati. Klik. Ya, kebiasaan. Ya, tutup bibirnya dalam hati. Tapi sekarang saya tanya, bisa nggak ibu baca Al-Fatihah sambil nyetrika? Bisa, karena udah otomatis, Bu. Itu udah otomatis. Masak sambil ngafal. Masak sambil ngafal. Masak berdua-duanya sekaligus.
Kalau sambil ngafal nggak bisa, ngulang hafalan bisa. Sekedar ngulang nggak apa-apa, dia udah otomatis. Kalau sambil ngafal bergantilah, nanti gula juga garam-garam juga lo. Jadi misalnya nih ibu udah hafal nih sujud sawi, subhana man la yanamu gitu kan. Subhana man la yanamu, sambil masak subhana man la yanamu tuh nggak apa-apa. Tapi betul-betul ngafal nggak bisa. Contoh, mendengarkan ceramah ustadz online tapi sambil nyetrika, bisa nggak? Bisa, karena satunya nggak pakai kepala, nggak pakai kepala. Nyetrika itu kan nggak pakai, oh nyetrika ini saya akan lipat begini, terus saya akan jungkil balik, terus saya akan, nggak perlu, otomatis. Makanya saya jemur sambil dengarkan ceramah YouTube, bisa nggak? Karena jemur nggak pakai isi kepala, jemur kan nggak pakai ini bajunya 1 meter harus digeser, ini harus ditumpuk, ini kainnya katun jadi bisa ditaruh di sini, kalau ini levis harus di sini, kan nggak pakai. Jadi itu bisa, nyambi kayak gitu bisa. Tapi kalau dua-duanya harus pakai fokus, lemah energinya. Maksud saya dalam kehidupan, kalau kita ini pengen lakukan tanggung jawab kita, jangan dimatikan energi dengan memikirkan apa kata orang tentang kita. Itulah maksudnya, habis energi kita. Kalau kita ingin melakukan tanggung jawab dalam ibadah, dalam kerja, kurangi banyak informasi ke dalam otak, karena nggak fokus kita, itu maksudnya. Paham ya? Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurangi fokus dengan ujian-ujian hidup kita. Kalau ada ujian, tinggal ikhlaskan dan cari jalan keluar. Jangan fokus dengan ujian hidup kita. Apalagi kita yang udah usia maghrib menjelang isya, tahajud menjelang azan subuh, yang kita umur kita mungkin gak panjang lagi. Kehidupan kita ini tidak ada yang sempurna. Kadang anak masih melawan, kadang cucu suka melawan, anak kandung belum sholat, menantu tak datang-datang ke rumah, anak berkelahi suami istri akhirnya pulang ke rumah. Kadang-kadang kita punya menantu kata kita baik, rupanya suka dia tidak taat sama kita. Kadang-kadang anak lebih sayang sama suaminya dibanding sama kita. Kadang-kadang sibuk dia, nggak datang-datang dia ke rumah. Nah, hal-hal seperti ini detachment, ikhlaskan. Kita fokus aja di usia kita ini untuk belajar gimana caranya mati masuk surga. Hal-hal di luar keinginan kita ikhlaskan, nggak apa-apa, ridhoi saja. Ya, kadang-kadang nyimpan kerinduan sama anak, nggak datang-datang dia. Sibuk dia dengan suaminya, sibuk dengan istrinya. Kita di rumah sendiri tak datang-datang. Nah, itu kalau kita pikirkan, tidak fokus kita, sedih terus kita, rusak energi kita. Kadang-kadang nelpon pun tidak. Manalah anakku nggak nelpon-nelpon. Nggak ada kehidupan yang sempurna. Kadang-kadang dia belum sholat, dia belum puasa, dia masih buka aurat, dia masih aja fokus dengan suaminya. Mertua nggak datang-datang, anak nggak datang-datang, sedih kita. Nah, nanti jadi nggak fokus kita. Insya Allah Bu, apapun dari takdir kita, nasib kita, ikhlaskan tuh. Setiap air mata yang menetes, setiap perkataan yang menyinggung, setiap pengkhianatan yang ada, setiap rasa sedih, sakit hati, ikhlaskan. Kita udah selesai perjuangan membesarkan mereka, udah selesai. Sekarang gimana caranya? Kamu mungkin belum bisa bakti, aku selamatkan diriku sendiri. Dengan cara perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, lebih ikhlas, sehingga kita lebih fokus. Kasihan Bu, kasihan. Kalau ibu terlalu banyak pikiran, itu kasihan. Makanya kemarin saya bilang apa? Jangan fokus dengan yang itu. Fokus dengan kelebihan kita, kan itu saya kemarin kan. Banyak orang-orang yang usia 60-an, 50-an seperti ibu-ibu, yang hidupnya masih harus bekerja, benar nggak? Mana sempat mereka ngaji? Masih jualan mereka di pasar, jualan cabai, jualan sayur, pagi siang malam. Mana sempat, masih ada yang harus mengangkat gerobak, masih ada yang harus jualan sate. Tapi kalau ibu, ini usia tua, ibu-ibu ini di depan saya ini adalah usia yang diinginkan orang banyak. Yang di usia tua tuh cuma belajar aja lagi, kan gitu kan?
Tunggu ibadah aja lagi, Masya Allah. Banyak orang-orang yang seusia ibu-ibu yang masih harus bekerja dan seterusnya. Masya Allah. Jadi fokus tuh kepada nikmat. Kalau kita fokus kepada nikmat, insya Allah kita lebih fokus dalam ibadah. Clear? Nah, ya. Boleh nggak kita berwasilah, wasilahnya dengan selawat, ya Allah aku berwasilah dengan selawat supaya anakku menutup aurat, menutup auratnya dengan sempurna. Boleh, ya Allah saya sholawat. Dengan sholawat ini semoga anakku bisa nutup aurat dengan sempurna. Itu bisa. Itu bisa. Jadi itu bisa. Kan waktu berdoa gini sudah. Boleh nih, ya Allah janganlah Engkau biarkan anak-anakku bermaksiat. Jadi janganlah Engkau biarkan. Nanti kita tuh seolah-olah Allah kita bilang biarkan aja ya orang ini bermaksiat gitu. Boleh gitu. Boleh. Ya Allah, jangan Engkau biarkan anak-anakku menjadi ahli maksiat. Ya, menjadi ahli maksiat. Boleh, doa itu boleh kita ucapkan supaya Allah Subhanahu wa taala itu menahan dan memberikan hidayah kepadanya. Tapi masalahnya hidayah ini nggak datang kalau nggak dijemput, Bu. Makanya kenapa kita mesti nasihati anak supaya hidayah itu datang kepadanya. Kita itu menasehati anak bukan untuk merubahnya. Semoga ada dengan kalimat-kalimat kita yang membuat dia berubah. Nggak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin saat kita udah nggak ada baru dia berubah. Clear? Makna dari kurangi fokus dengan ujian itu maksudnya kita cari solusi ketika kita ada itu gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi begini. Ketika kita ada ujian hidup, kan ujian hidup itu seperti anak maksiat, kemudian suami yang melawan, suami yang nggak sholat, harta yang sedikit, anak yang belum nikah-nikah, kan bagi ibu itu berat banget kan? Nah, ya kan? Nah, jadi jangan kita fokus hari-hari kita memikirkan itu terus. Jadi kita ingat juga nikmat Allah yang lain sambil cari solusi jalan keluar untuk ini. Contoh, Ustazah, saya sedih anak saya belum nikah-nikah, ada 1 orang. Anak yang 4 udah nikah enggak, Bu? Udah sih. Yang 1 orang nih maksiat enggak? Enggak sih, orangnya baik, soleh, tapi dia belum nikah. Nggak usah itu yang Ibu pusingin. Tinggal Ibu doakan, ingat ada 4 anak lain yang sudah mandiri. Gitu loh maksudnya. Ada anak 1 yang masih nakal, Bu. Itu baputa-puta itu sih taruh karajo dan yang dipikirkan. Anak saya nakal, yang satu nintala, yang satu nintala, nakal kali dia. Padahal ada 3 anak lagi yang soleh. Hanya 1 yang nakal. Tinggal kita cari solusi, doakan. Udah, kita fokus lagi kepada ibadah kita. Nanti yang 3 orang ini juga kita ingat supaya kita merasa nikmat itu ada. Ujian itu kan sedikit. Cuman karena kita fokus dengan ujian, kita jadi lupa nikmat. Ustazah, suami saya nggak nyambung, diajak ngomong kayak ngomong sama dinding. Dia lupa suaminya itu juga ganteng, suaminya juga ngasih nafkah, suaminya itu juga nggak pernah bohong. Lupa dia. Yang dia fokus ini sama suami ngomong nggak nyambung aja. Itu loh, fokusnya itu hanya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Saja istri saya itu nggak mau diajak jalan-jalan, di rumah terus, nggak kayak istri orang mau jalan-jalan. Dia lupa istrinya di rumah terus itu nggak ngabisin uangnya, di rumah terus akhirnya jadi istri soleha, di rumah terus dia akhirnya jadi nggak banyak dosa. Yang penting dia bertanggung jawab, dia masak dan seterusnya. Lupa harapan kita terlalu besar, bukan karena hidup yang nggak nyaman, tapi harapan kita itu terlalu besar. Lupa. Jadi makanya coba aja nanti Ibu boleh tes, tanya sama orang-orang, ujian tuh besar atau banyak atau sedikit. Mereka jawab pasti banyak. Kenapa mereka jawab pasti banyak? Karena mereka fokusnya ke situ. Oh, pikiran mereka tuh fokusnya ke ujian aja. Mereka nggak fokus kepada nikmat. Coba tanya nanti, tes aja lah. Kerja tuh capek nggak? Keluar tuh semua isi kepala. Capek, kerja tuh capek. Pergi soleh, pulang malam. Dimarahin bos, target gak tersampai. Coba deh tanya. Karena otak mereka fokus dengan ujian aja. Tapi coba kalau otak mereka fokus dengan nikmat. Kerja tuh capek gak?
dia akan bilang gini, capek sih, cuman masih banyak orang yang nggak kerja. Kalau capeknya cuman fisik, gampang, tinggal pergi urut selesai. Yang penting kita kerja. Banyak orang yang ingin di posisi kita kan, gitu. Nah sekarang apakah saya nggak capek? Balantong-lantong tiap hari. Apakah saya nggak capek? Saya capek. Cuman saya berpikir bahwa banyak orang yang ingin seperti saya. Itu kan nikmat. Ya udah, saya kerjain. Capek nggak masalah. Kalau kata orang kampung saya, capek worth it nggak apa-apa. Makanya orang tua saya sering bilang tuh, dulu kan saya masih muda-muda kan sering ngomong ya, mak capek mak, ceramah terus mak, kayak gitu kan. Capek mak, ngomong terus mak, gitu. Kata emak saya, orang banyak pengen ceramah tapi orang nggak bisa nak. Kamu bisa. Orang banyak pengen kayak kamu, orang nggak bisa. Kerja. Saya kan kerja dari dulu banyak kali mau dikerjain. Ini juga dikerjain. Mau banyak kali lah yang ngajar lah, yang ini. Orang banyak menunggu kerjaan. Kamu terlalu banyak dicari orang untuk kerja. Mau pilih yang mana? Oh iya juga ya mak. Nah jadi artinya apa? Mak saya mengarahkan saya untuk mengingat nikmat. Bukan mengingat capeknya, tapi nikmatnya gitu loh maksudnya. Seperti yang saya sampaikan ke ibu sekarang. Jadi kita fokus kepada nikmatnya, bukan kepada lelahnya kita. Oke. Kadang-kadang nggak sampai terpikir itu terjadi pada kita. Gitu. Betul, nggak kepikiran. Nggak kepikiran bener. Karena ini adalah gua hitam nih. Kita diuji nih. Lupa kita di sini terang, belakang terang, sana terang, kayak gitu. Ini fokus. Tapi ujian tuh sedikit sekali bu. Yang nama ujian tuh sedikit. Bahkan Allah itu bersaksi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ujian itu pasti udah Allah takar. Segampang itu orang kita tahu kok ujian udah ditakar, kenapa kita pusing? Apakah saya nggak pernah ada masalah? Ada masalah. Cuman saya berpikir Allah udah nakar kok. Ya udah, segampang itu aja. Ujian yang diberikan kepada saya udah ditakar kok sama Allah, selesai itu. Tapi ada yang nggak mampu tuh gimana tuh Jan? Maknanya, bisa kan kayak ada orang diuji, dia ada bunuh diri, ada yang gila, itu gimana? Kalau jika sudah ditakar kan itu sesuai kemampuannya seperti surat Al-Baqarah tadi. Iya, sebenarnya takaran yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada orang itu sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan kadar imannya dia. Cuman saat itu dia lagi berada pada posisi yang tadi dia sekarang gini. Sekarang saya berikan ujian yang kalian pasti mampu memikulnya. Cuman masalahnya kalian fokus dengan ujian itu aja. Ujung-ujungnya kalian bunuh diri dan seterusnya. Makanya kemarin ada yang kejadian bunuh diri karena diputuskan pacarnya. Iya kan? Bunuh diri diputuskan pacarnya. Ujian bunuh diri karena diputuskan pacarnya. Sekarang saya mau nanya, diputuskan pacar itu ujian atau pilihan? Mana ada diputuskan pacar itu adalah ujian? Sekarang gini, ustazah saya diuji oleh Allah, saya punya banyak hutang. Sekarang saya tanya, hutang itu ujian atau pilihan? Gimana ceritanya? Hutang itu bukan ujian. Hutang itu pilihan. Masa nyalain Allah? Ujian itu yang di luar kemampuan kita. Hutang itu bukan ujian. Hutang itu kita yang pilih, ya Allah, engkau sungguh tega menguji aku dengan banyak hutang. Kalau kita jadi Allahnya, kita bilang lah, lu sendiri yang hutang, gua nggak ada kasih, gitu. Jadi ketika ada orang yang sampai bundir itu ya, yang sampai bundir ketika diuji, saat itu dia mengambil keputusan karena dia cuma ingat lubang hitam, lupa lubang terang. Makanya kata ulama, jangan mengambil keputusan satu saat marah. Dengan marah orang bisa membunuh. Yang kedua, saat lagi sedih, nggak boleh ambil keputusan. Yang ketiga, saat lagi dalam kondisi, pertama saat marah nggak boleh ambil keputusan. Kedua, saat sedih nggak boleh ngambil keputusan. Yang ketiga, saat dimana? Apa? Sarapan? Saat lapar nggak boleh ngambil keputusan di saat itu. Makanya kenapa laki-laki itu kalau lagi marah dia harus tahan, dia jangan langsung ngomong talak, karena saat marah, sedih, lapar itu keputusan biasanya tidak valid. Makanya ibu kalau diskusi sama teman-teman, ini gimana? Ya udahlah aku pusing. Ya jangan ambil keputusan, tutup telepon dulu. Nanti kalau lagi tenang baru ambil keputusan.
Kan ada diskusi yang alot ya. Kataku kan begini. Enggak loh, begini loh. Kamu salah, begini. Tutup dulu. Karena dua-duanya lagi gak bisa mikir. Makanya saat marah orang bisa lagi bunuh orang. Saat marah orang bisa lagi menyakiti orang. Saat marah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah itu dia. Nah orang yang bundir tadi saat dia ada ujian dia ambil keputusan. Makanya tidak semua hal harus gerasa-gerusuk lah. Gerasa-gerusuk enggak perlu. Tenang aja, insya Allah selesai masalah. Ada teman kantor saya digosipin, gerasa-gerusuknya luar biasa. Saya digosipin saya harus klarifikasi teleponnya ini. Saya digosipin, saya klarifikasi teleponnya ini. Saya nggak bisa nih, ya pusing hidupnya 24 jam. Saya bilang tinggal diam aja kok susah. Gerasa-gerusuk. Nah ketika dia dengar dia marahin orang itu, orang tuh belum tentu benar, dia telepon lagi sana sini ngapain? Tenang aja, kan itu udah ada sunnahnya ya kan. Tenang aja dalam ujian, nanti keluar sendiri kok. Oke? Nah, kok sendu, kok sedih? Apa? Di luar Iya, ya. Bu. Kalau sedang lagi mendengar seperti ini ceramah. Baik. Itu ada yang baca Al-Quran. Dia tidak sampai berdosa. Cuma, tidak. Adab saja. Ada ustadz ceramah, lalu di belakang baca Quran. Dia berdosa enggak? Enggak sampai dosa. Tapi dia awalnya hadir untuk kajian. Iya, awalnya dia hadir nengok kajian. Rupa enggak ngerti dia mungkin ceramah ustadz itu. Atau mungkin menurut dia terlalu mudah. Atau menurut dia terlalu tinggi. Dia pokoknya terlalu mudah, ngantuk juga. Terlalu tinggi, ngantuk juga. Iya kan misalnya gitu ya. Lalu dia kemudian memilih membaca Al-Quran misalnya. Tidak berdosa sih, statusnya tidak berdosa. Cuman gak tepat karena beberapa hal. Pertama ada adab dalam majelis ilmu. Adab dalam majelis ilmu, dengarkan ustadznya. Yang kedua, dia mendulukan sunnah dibanding yang wajib. Karena kan baca Quran sunnah. Menuntut ilmu fardu ain. Ya itu sama dengan dia sholat qobliyah zuhur tapi tidak sholat zuhur. Ya, yang ketiga adalah rugi dia sendiri karena terganggu fokusnya. Yang kayak tadi tuh tes tangan tadi. Yang keempat, saya minta maaf. Niat pengajian, tahu-tahu mungkin gak ngerti nih isi ceramah ustadznya. Dia memilih entah baca Quran, entah sholawat. Bu, kita gak tahu di menit dan detik keberapa dari kalimat ustadz itu datang hidayah kepada kita. Kan mendengar ustadz itu ibarat kita nonton di YouTube. Ada menit-menit inti. Jangan-jangan kita nggak ngerti ceramahnya dari awal sampai akhir. Di tengah-tengahnya ada kalimat dunia mau kiamat, mati pasti tekajui. Iya juga ya. Langsung kita hijrah. Kita nggak tahu. Nah jadi sebenarnya siapapun ustadznya dengerin aja. Walaupun kita nggak paham, entah kalimat yang mana yang membuat kita lebih baik. Gitu maksudnya. Ya, dan nggak perlu lihat siapa dia. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau itu baik, terima. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, walaupun itu dari orang Yahudi sekalipun, kalau pesan itu baik, terima. Ya, gitu ya. Allah alam bisawab. Ala hazihin niyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina rabbana bis salam wa dakhinnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni